Halo Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nah, Sobat Belajar sudah tahu belum apa itu keanekaragaman hayati? Kalau belum, yuk mari kita pelajari bersama. Sobat Belajar sudah tahu belum kalau Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia? Nah, Indonesia itu memiliki banyak bioma seperti bioma hutan hujan tropis, savana, pantai, dan padang rumput. Hal ini karena Indonesia terletak di geografis yang di garis ekuator yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Nah, jadi apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas diartikan sebagai keanekaragaman makhluk hidup dengan adanya variasi yang meliputi gen, spesies, dan ekosistem pada suatu lingkungan tertentu. Nah, pada dasarnya keanekaragaman hayati ini menggambarkan keadaan yang beragam suatu benda yang terjadi akibat banyaknya perbedaan ukuran, bentuk, penampilan, ciri-ciri, maupun jumlah. Wallace membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu wilayah barat atau orientalis dan fauna wilayah timur atau australis. Nah, adapun Weber membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi tiga wilayah, yaitu fauna wilayah barat, wilayah peralihan, dan wilayah timur. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di samping ini ada gambar-gambar persebaran fauna di Indonesia. Nah, apakah kamu tahu ada fauna yang hanya hidup di Indonesia, yaitu namanya fauna endemik? Apa saja ya fauna khas Indonesia yang ada di wilayah barat, peralihan, dan timur Indonesia? Selanjutnya, kita akan mempelajari tingkatan keanekaragaman hayati. Tingkatan keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga, yaitu ada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Untuk yang tingkat gen, keanekaragaman genetik memungkinkan suatu spesies atau populasi untuk beradaptasi dengan lingkungan agar dapat bertahan terhadap cuaca dan penyakit serta terus dapat melakukan reproduksi dan mempertahankan keturunannya. Nah, contohnya apa Sobat Belajar? Nah, di sini untuk tingkat gen ada contohnya variasi warna bunga asoka dan juga variasi bulu kucing. Kemudian untuk tingkat jenis, yaitu keanekaragaman tingkat jenis adalah perbedaan pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup yang berbeda dalam satu genus atau familia yang sama dalam suatu ekosistem. Contohnya apa? Contohnya yaitu ada kucing, harimau, cheetah, dan singa. Nah, mereka ini berbeda jenis namun masih satu genus yang sama, yaitu Felidae. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem yaitu keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di dalam habitat tertentu. Komponen abiotik antara lain terdiri dari tanah, air, udara, iklim, dan topografi. Akibat adanya perbedaan komponen biotik, makhluk hidup yang mendiami suatu daerah pun bermacam-macam Sobat Belajar, tergantung dari kemampuan adaptasinya. Nah, di sini ada contoh dari tingkat ekosistem, yaitu ada hujan hutan tropis, kemudian ada sabana, ada stepa, ada hutan gugur, gurun, dan taiga. Selain flora dan fauna yang ada di dunia ini atau yang ada di Indonesia, nah sekarang saya akan mengajak Sobat Belajar untuk mengenal flora dan fauna yang ada di Yogyakarta. Apakah Sobat Belajar sudah tahu apa saja ya flora dan fauna yang ada di Yogyakarta? Nah, yuk kita lihat yuk apa aja ya. Yang pertama yaitu ada buah kepel.
Buah kepel ini merupakan tumbuhan identitas daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki cita rasa manis dengan daging buah yang berwarna agak kekuning-kuningan hingga kecoklat-coklatan. Kemudian yang kedua ada kelapa gading. Nah, kelapa gading ini dikenal sebagai tanaman raja serta mempunyai nilai filosofis dan budaya yang sangat tinggi, antara lain sebagai kelengkapan upacara tradisional atau religius, dan kelapa gading ini memiliki makna simbolis serta berguna sebagai obat tradisional. Kemudian yang ketiga itu ada sawok kecik. Nah, sawok kecik ini di daerah istimewa Yogyakarta, tanaman ini biasanya dijadikan tanaman pertanda bahwa orang yang menanamnya adalah abdi dalam keraton. Pada zaman dahulu itu dikenal sebagai penanamnya abdi dalam keraton, namun sekarang sudah banyak ditemui di luar daerah keraton atau yang menanam selain abdi dalam keraton. Nah, selain itu pohon sawok kecik ini sebagai tempat peneduh dan tanaman hias. Kayunya pun dapat digunakan untuk warangka keris, kemudian bahan bangunan, perkakas atau perabotan rumah tangga, alat-alat pertukangan, serta benda-benda seni seperti patung, ukir-ukiran gitu ya. Dan buahnya pun juga dapat dimakan, rasanya manis. Selanjutnya ada nangka. Nangka ini biasanya dipanen buahnya, dimakan dalam keadaan segar, kemudian bisa diolah untuk menjadi berbagai jenis makanan daerah. Nah, yang di Jogja itu yang terkenal makanan dari nangka yaitu adalah gudeg ya. Sobat belajar sudah pernah makan gudeg belum? Bagaimana rasanya gudeg? Selain flora-flora yang sudah sebutkan, ada pun fauna. Nah, salah satunya yaitu burung tekukur. Nah, burung tekukur ini merupakan fauna identitas kota Yogyakarta. Burung tekukur ini memiliki suara yang merdu, bentuk tubuh yang indah. Selain ini, burungnya juga menjadi kesayangan para pangeran di lingkungan keraton Yogyakarta. Nah, ketika mendengar suara burung tekukur, diharapkan orang-orang akan teringat dan terikat pada kota Yogyakarta. Selain mempelajari jenis-jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia maupun yang ada di Yogyakarta, nah apa sih manfaatnya? Sobat belajar kira-kira sudah tahu atau belum? Kalau belum, yuk coba simak penjelasan berikut ini, yaitu tentang manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu ada nilai ekonomi. Keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat, misalnya rempah-rempah, teh, kopi, kayu, sawit yang memiliki nilai jual tinggi. Selain itu ada nilai biologis. Nilai biologis ini keanekaragaman hayati memiliki peran dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem, di antaranya yaitu sebagai sumber pangan, sebagai sumber kosmetik, sebagai sumber obat-obatan, sumber sandang, gitu ya. Kemudian ada pun nilai ekologis. Nilai ekologis yaitu nilai lingkungan yang penting bagi bumi, yaitu diantaranya untuk menjaga kestabilan iklim global, kemudian menjadi paru-paru bumi, menjadi daur zat dan aliran energi. Adapun nilai sosial yaitu sebagai tempat rekreasi atau pariwisata yang dimanfaatkan dalam upacara-upacara keagamaan ya. Jadi untuk nilai sosial dan keagamaan itu dimanfaatkan untuk rekreasi, pariwisata dan upacara-upacara keagamaan itu. Nah, yang terakhir tuh ada nilai estetika. Nilai estetika itu ya memberikan keindahan sebagai sarana kepuasan dan kebahagiaan pada penikmatnya. Itu bisa juga tadi tempat wisata, rekreasi begitu ya, serta menjadi tradisi turun temurun. Nah, karena keanekaragaman hayati yang bermacam-macam serta memiliki banyak manfaat, banyak tuh tidak menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu yang
mengakibatkan terjadinya ancaman keanekaragaman hayati. Apa saja sih ancaman keanekaragaman hayati? Yang pertama yaitu ada perubahan tata guna lahan, yaitu pertumbuhan penduduk yang begitu cepat tentunya membutuhkan lahan juga ya Sobat Belajar untuk tempat hidup dan tempat pendukung perekonomian. Nah, perubahan penggunaan lahan dan air dalam hal ini yaitu bisa terjadi penebangan yang dilakukan terus-menerus, pertanian yang tidak berkelanjutan, serta penambangan. Kemudian ada juga eksploitasi terhadap hewan, tumbuhan, dan organisme lain, terutama melalui pemanenan, penebangan, perburuan, dan penangkapan hewan yang berujung pada kepunahan. Selain itu, kepunahan suatu populasi dapat menimbulkan perubahan drastis pada vegetasi, keanekaragaman hayati, dan bahkan keruntuhan ekosistem. Selanjutnya, invasi oleh spesies atau satwa tertentu terjadi karena habitat asli mereka itu telah rusak Sobat Belajar, sehingga mereka mencari habitat lain yang akan menyerang satwa asli. Nah, spesies atau satwa yang melakukan invasi juga bisa menyebarkan penyakit baru yang sebelumnya tidak ada di lingkungan itu. Kemudian ada juga polusi. Polusi itu bisa jadi polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan lain-lain. Semuanya terjadi di mana-mana seluruh dunia dan alamiah yang menanggung dampaknya. Polusi dapat mempengaruhi ketersediaan makanan dan reproduksi bagi spesies. Kemudian yang terakhir tuh ada perubahan iklim. Perubahan iklim juga dapat mengacaukan sinyal spesies untuk bermigrasi atau reproduksi. Perubahan iklim akan mengubah ekosistem, jasa yang disediakan, dan spesies terancam sehingga mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup mereka Sobat Belajar. Nah, keberadaan keanekaragaman hayati mulai terancam ya Sobat Belajar. Bagaimana sih caranya agar bisa tetap lestari? Nah, upaya-upaya apa ya yang akan kita lakukan? Nah, untuk pelestarian keanekaragaman hayati bisa ada dua jenis, yaitu in situ dan ex situ. Apa itu in situ? In situ yaitu konservasi flora, fauna, dan ekosistem yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Tujuannya apa Sobat Belajar? Nah, tujuannya itu untuk menjaga keutuhan dan keaslian jenis flora maupun fauna beserta ekosistemnya secara alami. Nah, contohnya konservasi in situ yaitu ada cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan hutan lindung. Kemudian yang ex situ itu upaya konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakan jenis flora dan fauna di luar habitat alaminya dengan cara pengumpulan jenis pemeliharaan dan budidaya. Tempat-tempat konservasi ex situ dilakukan pada tempat-tempat seperti kebun binatang, kebun botani, taman hutan raya, kebun raya, penangkaran satwa, taman safari, taman kota, dan taman burung. Nah, Sobat Belajar sudah paham belum mengenai keanekaragaman hayati yang kita pelajari hari ini? Jika belum, ulangi lagi ya video ini. Sampai jumpa.